Hai guys, bersama Derby. Mahfud MD, apakah dia benar-benar sudah bertobat dari menjelekkan Pak Jokowi? Sepertinya kita bahas nih dia reaksinya. Ya, Bapak berarti bebas nih, udah Bebas, alhamdulillah bebas. bebas, nggak ada pemerintahan Pak Jokowi sudah berakhir kemarin Ya, gitu. Nah, kalau menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang bilang negatifnya Pak Jokowi. Jokowi, ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi, Pak? Ya mulai dari saya aja. Ketika saya dulu dicalonkan sebagai cawapresnya beliau, saya tidak melakukan pendekatan lobby apapun, dan ketika diberitahu, saya iya. Tidak ada deal apapun. Alasannya karena Pak Mahfud baik gitu kira-kira. Karena disampaikan oleh Pak Pratikno, Pak Teten, dan Pak Pramono gitu. Sudah konkret pada waktu itu, dan sesudah itu tidak jadi, Pak Jokowi menyatakan ke saya, Pak Mahfud, memang saya yang minta Pak Mahfud. Saya nyuruh anak-anak minta Pak Mahfud, tapi tadi gagal. Karena apa? Karena partai-partai minta calon lain. Saya bukan pimpinan partai, jadi ya sudah, biar berjalan dengan baik. Nanti Pak Mahfud tetap bersama saya. Bagi saya secara pribadi baik, tapi yang baik dalam arti visinya itu, ini. Begitu saya menjadi Menko Polhukam, ingat nggak dulu ada pembubaran P4D namanya, ya, panitia pengarah pembangunan daerah. Itu ada di, pokoknya P4D singkatnya apalah, Pak perpanjangannya. Itu tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah membimbing daerah agar di dalam menyusun anggaran-anggaran proyek itu tidak terjadi korupsi. Bagus kan isinya? Bagus. Tapi di dalam prakteknya, jaksa-jaksa ini banyak yang memeras. Kamu saya buat keluar bahwa ini proyeknya udah bener, tapi harus bayar. Loh, kan tujuannya untuk iya kan? membenarkan, iya kan? Iya, tujuannya membimbing, tapi harus bayar. Ada juga kepala daerah yang kemudian korupsi besar-besaran, lalu minta keterangan dari jaksa bahwa ini sudah diarahkan oleh jaksa, ya kan? Ditemukan oleh KPK. KPK mengusulkan agar P4D itu dibubarkan. Disitulah saya usul ke Kejaksaan Agung. Ya, ada pembubaran, tapi ada resistensi bahwa ini penting agar negara ini, pemerintah daerah tidak jelek, tidak sembarangan korupsi gitu. Terus saya bilang Pak Jokowi. Pak Jokowi tanya, Pak Mahfud gimana ya? Oh, Bapak langsung ngomong ke Pak Jokowi? Iya. Masukin aja ke Pak. Saya langsung ke Pak Jokowi. Iya Pak, ini seharusnya P4D ini aspirasinya dan surat resmi dari KPK ini harus dibubarkan. Tapi di Kejaksaan kayaknya alot gitu. Kejaksaan Agung belum bertindak tegas tentang ini. Ya udah, kumpulkan aja, kumpulkan. Jaksa seluruh Indonesia, Kak Kajati bersama Kejaksaan Agung. Di antara pengarahnya itu Pak Jokowi bilang, P4D supaya dibubarkan secepatnya. Wow. Agar tidak terjadi korupsi. Pidatonya ketika mengumpulkan Polri dan jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus, sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidatonya pidato Pak Jokowi di Bali ya. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Kodim, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman. Iya. Saya ingat kan? Saya ingat. Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, dapat setoran, premannya meres ke rakyat. Saya mengatasnamakan saya dekat dengan polisi loh. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang kena. Itu pidato Pak Jokowi itu bagus, polisi takut. Gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah, lalu dikumpulkan, suruh laporan. Nih tangannya ini, takut gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong, enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana.
bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong kasus pencucian uang. Gila. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong, Pak. Iya, betul. Ini di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan. Gitu, sudah bertahun-tahun di ini. Jalan, bahwa tidak selesai itu ya memang masalahnya sulit, dan Ya, saya meyakini sulit. ada yang tidak bisa diselesaikan dan harus dijawab oleh undang-undang menurut saya untuk ditutup atau apa ya, atau diubah undang-undangnya, bahwa undang-undang pelanggaran HAM itu kan gini loh Pak. Kasus pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Kalau perkara biasa kan 18 tahun tidak selesai ditutup. Selesai, betul. Ini tidak ada daluarsanya, seumur hidup, orangnya udah mati semua. Dibawa ke pengadilan kalah terus. Kenapa sekarang sih? Undang-undangannya aja diperbaiki. Iya, Sudahlah, yang sekian tahun sudah dianggap lewat, kita bersatu lagi sebagai bangsa, gitu. Yang sudah dibawa ke pengadilan tidak terbukti, juga dianggap selesai dan tidak lewat. Misalnya dibuat undang-undang begitu kan bisa. Saya nggak tahu Pak Mahfud setuju sama saya apa enggak ya. Saya nggak mengatakan semua, tapi menurut saya ada beberapa pelanggaran HAM gitu ya, Ya. yang mungkin terjadi ini di semua negara. Saya pernah baca satu buku apa gitu. Di semua negara kadang-kadang pelanggaran HAM itu terjadi karena untuk keutuhan negaranya, Pak. Iya bisa aja. Iya, ada orang atas nama negara ingin atas nama menyelamatkan negara lalu melakukan pelanggaran HAM berat gitu ya. KKB Itu bisa. juga bisa. Ada juga yang menyebut, ya beberapa negara juga melakukan itu. Iya. Bangsa ini kalau tidak dibantai orang-orang kayak gini, habis negara ini. Habis negara ini Ya, gitu. Ada yang begitu juga ada kan. yang begitu, ada yang begitu. Berarti undang-undangnya setelah berapa tahun ya sudah gitu harusnya Iya. ada perubahan undang-undang. Iyalah, kembali sebenarnya ke rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya penyelesaian non-yudisial yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Penyelesaian non-yudisial bagi korbannya. Kalau pelakunya kan udah mati, mau dicari kemana? Korbannya aja kan yang banyak. Ya. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu dipuji Bagus loh. dong. Dipuji oleh Dewa. Pak, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak pernah memuji Indonesia dalam sidang resmi. Setiap mau tahun sidang PBB kita melebihi negara lain agar Indonesia tidak disebut sebagai negara pelanggar HAM. Terus Pak, tiap tahun. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB itu. Pak Itu Mahfud, kan bagus tuh. Iya, Pak Mahfud kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Bahwa ada kurangnya mari kita Saya perbaiki. penasaran deh Pak, ini dengan semua yang Pak Mahfud katakan gitu ya Pak ya. Hubungan Bapak dengan ke mantan dan presiden yang baru gimana Pak? Saya rasanya ya baik-baik saja, tidak punya beban ya. Misalnya dengan Pak Prabowo, saya kan tidak pernah punya konflik apa-apa dengan Pak Prabowo. Sejak dulu saya kemarin bergurau gini, itu orang-orang yang sekarang dukung Pak Prabowo itu dan sekarang muji Pak Prabowo itu hebat begini, itu sudah saya katakan tahun 2014. Bahwa Pak Prabowo itu baik, Pak Prabowo itu kan sudah saya 2014 dulu saya tahu. Saya yang diserang rame-rame waktu itu. Nah sekarang yang nyerang saya itu ke sana. Membawa ide-ide saya di tahun 2014. Wah dulu Pak dahsyat serangan. Iya betul. Kalau ada orang bela Pak Prabowo dulu diserang, media massa seluruhnya. Gitu. Cuma saya aja kayak kalau orang agak besar tuh mantan pejabat waktu itu Suryo Prabowo ya, yang membela bisa-bisa. Lalu saya karena manajer kampanyenya itu. Yang lain tuh yang sekarang dia nyerang semua, gitu. Jadi sampai sekarang saya rasanya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Bahwa terjadi rivalitas dalam kontestasi politik, biasa. Kemarin saya ketemu kan lihat Pak. Iya. Kelas tulus kami sama. Iya depan saya tuh saya lihat tuh kan Bapak. Iya. Tapi kalau dipanggil kabinet mau nggak Pak? Oh enggak. Gini. Anunya begini Pak, saya sudah katakan, saya ingin mengabdi kepada negara, menjadi pejabat atau di luar. Tapi untuk menjadi pejabat itu standar etik saya, jabatan yang tersedia itu harus diberikan kepada pendukung.
oleh yang menang gitu. Jadi saya rival masa diberikan ke saya, ya jangan dong gitu. Itu standar etik saya. ya. Walaupun Pak Prabowo mau menyatukan semua. Nah itu ya itu pandangan Pak Prabowo, kita lihat. Tapi kalau saya enggak lah, meskipun maupun menyatukan semua, kalau ada orang lain yang mendukung beliau dan Saya nggak setuju. Gimana kalau misalnya tadi kan Bapak sendiri mengatakan bahwa udahlah pelanggaran HAM ini harusnya undang-undang dirubah, ada jangka waktunya gitu kan. Nah, sekarang saya balik, kalau gitu harusnya ada jangka waktunya Pak. Ya boleh dong setahun lah misalnya begitu. Lalu Bapak diminta untuk kabinet karena menurut beliau Bapak yang terbaik misalnya. Masa dianggap yang terbaik dan untuk negara nggak mau Pak? Ya nanti kita lihat perkembangannya. Enggak, tapi standar etiknya gini, saya enggak mau mendekat atau ada orang mau ketemu saya. Ya kalau saya duga ini ada hubungannya dengan jabatan, saya enggak mau. Kalau masyarakat yang minta, Pak? Belum juga. Masyarakat minta juga enggak, saya tidak menanggapi positif juga. Saya pokoknya enggak bicara itu karena saya punya etika. Oh, saya tidak mendukung kok saya mau masuk gitu. Ini mah nyindir si Caimin ini. Tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain tadi, Pak. Ada batasnya enggak? Misalnya udah sangat-sangat gawat dan gawatnya itu tidak dibuat-buat dan saya diperlukan. Nah itu kan bisa kan? Iya Pak? bisa, tapi gawatnya bukan dibuat-buat, bukan dipolitisir. Ya. Intinya ketika benar-benar dibutuhkan sekali, mungkin Bapak akan berpikir gitu ya Pak ya? Iya, tapi kan sudah banyak lah yang bagus. Kita kan tetap berjuang untuk negara bisa di mana aja. Ya. Itu kan tadi betul Pak. Itu kan tadi bisa di podcast Bapak juga ngomong. Ya kan? Iya. Itu kan tadi hubungan Bapak bisa di kampus, Bapak ini sekarang kampus-kampus ngajar. Tapi itu kan tadi hubungan Bapak dengan Pak Prabowo. Itu tadi kan hubungan Bapak dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi Pak. Baik dengan Pak Jokowi. Saya rasanya ya, saya tidak pernah satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini. Dengan perbuatan saya yang sejak bulan Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini, enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak ada. Saya ketika pamit juga baik-baik dengan Pak Jokowi. Enggak ditegur kan artinya enggak dihubungin lagi bisa Pak? Hah? Tidak. Ya, memang kalau dihubungin lagi enggak. Tapi dengan staf-stafnya kan masih saling kontak, saling berhubungan gitu. Dulu pun waktu presiden juga kan jarang kalau tidak kalau tidak kedinasan gitu. Dihubungi gitu. Kan dihubungi itu biasanya kolektif. Kecuali ada hal yang secara khusus. Nah, kalau itu saya sering waktu saya Menko Polhukam itu saya kaget begini Mas Dedi. Ada seorang menteri dipanggil oleh Pak Prabowo pada periode kedua dia. Pertama menjabat Menteri Dalam Negeri, ya Pak Cahyo lah, terus terang Pak Cahyo. Sesudah itu bersama saya dia menjadi Menpan. Nah sesudah menjadi Menpan tuh dia dipanggil Pak Prabowo, Pak Jokowi, dipanggil Pak Jokowi, bangga sekali bercerita dengan saya. Pak Mahfud tadi bicara dengan Pak Jokowi lama. Ini masalah pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efisien lama. Lah ya. Ya kan itu biasa enggak. Dulu saya satu periode enggak pernah dipanggil, enggak pernah ditegur. Ini Cahyo. Dan saya bilang, Pak, saya ini sering lah dipanggil Pak Jokowi. Itu ada yang salah Pak. Enggak, saya sering dipanggil Pak Jokowi. Saya heran. Masa saya dipanggil Pak Jokowi sering, saya bilang. Bicara hak asasi manusia, bicara penegakan hukum, bicara ini saya dipanggil. Bukan dipanggil rapat, dipanggil berdua. Iya ngobrol gitu kan. Ini berbagi pendapat gitu kan. Iya, saya jalan tuh dengan Pak Jokowi. Gitu. Kalau ada apa-apa, saya minta menghadap langsung berdua. Ada menteri lagi yang pertama itu jadi menteri hampir 2 tahun. Nah, sesudah diberhentikan di reshuffle tuh dia bilang ke saya itu jadi menteri enggak pernah lo bicara berdua dengan Pak Jokowi lo. Mestinya kan datang ya atau dipanggil. Ini tugasmu laporkan setiap ini. Tapi bisa nggak sih menteri itu minta waktu gitu Pak? Oh bisa. Saya minta waktu. Saya minta waktu. Saya sering dipanggil sendiri. Saya juga sering minta waktu. Enggak masalah. Jadi biasanya bisa cepat. Ya? Dengan saya cepat. Makanya saya heran ada 2 menteri itu bercerita ke saya. Enggak pernah bisa menghadap gitu. Lalu saya dipanggil terus. Artinya baik. Gitu. Saya kalau mau laporan, Pak ada soal ini.
saya ingin mendengar dari Bapak, gitu. Bisa, Bisa ya Pak? bisa, sering, bukan bisa. Jalan kok. Ya, Makanya agak lancar tugas-tugas saya itu Betul. karena di backup kan? karena di backup dengan Backup. Itulah Pak, ketika Bapak nyerang Jokowi kami nggak rela, nggak ikhlas. Karena kami tahu bahwa selama ini Pak Jokowi itu begitu baik kepada Bapak. Begitu baik. Sampai tugas Bapak sebagai Menko Polhukam di backup langsung loh, ternyata. Wow. Ketika Bapak nyenggol Pak Jokowi, dia memang diam. Tapi kami yang sakit. Apalagi saya memilih waktu Pilpres 03. Karena sosok Bapak. Sekarang oke lah Bapak mungkin nggak masuk dalam pemerintahan, Bapak di luar. Tapi ketika Bapak punya sikap seperti ini, saya tetap respect kepada Bapak. Saya akan menarik ucapan saya kemarin, dan saya kedepannya akan tetap respect kepada Bapak. Tolong seperti ini Pak, sebagai negarawan. Jangan ikut-ikuti menjadi sosok sengkuni Pak ya. Jauhkan itu dulu dari Bapak. Bapak biarlah menjadi sosok negarawan yang dihormati oleh banyak orang. Sifat Gus Dur semoga terus ada di jiwa Bapak. Nah, kita kan terus banyak meng-up guys. Jokowi keren sumpah. Sumpah. Ketulusan Jokowi menghancurkan sakit hatinya Pak Mahfud MD. Ya, diserang dia di mana saja. Akhirnya Pak Mahfud MD terbuka. Dia nggak nyerang-nyerang balik, bukti bahwa dia memang care itu sama aku, kata Mahfud MD. Thank you guys. Kita akan banyak meng-up di channel Interlude. Thank you. Bye-bye.